Jadi waktu ini pada hakikatnya sari'ul murur, sangat cepat sekali. Hanya perasaan saja yang berbeda. Orang yang sedang sakit misalnya dia rasakan waktunya lama. Orang yang sedang di penjara misalnya itu waktunya mungkin dia rasakan lama. Tapi orang yang sedang menjalani suka, bahagia, senang, pengantin baru misalnya itu terasa cepat sekali. Tapi ada ungkapan ya lailutul, wahai malam panjanglah kau. Jangan terlalu cepat akhir malam. Ya subhu la tatlu'i wa ya subuh jangan terbit. Seakan-akan begitu cepat sekali waktu ini berlalu. Malam itu rasanya sangat singkat. Itu karena perasaan. Kita renungkan ada seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Jazairi. Dia mengatakan bahwasanya Allah menciptakan jari-jari untuk kita ini. Ini sangat lekat dengan masalah waktu kita, dengan umur kita. Identik sekali dengan kehidupan kita jari-jari kita. Allah menciptakan jari-jari untuk kita dengan struktur yang berbeda. Ini kata beliau, ini jari kelingking ke jari manis, ini adalah usia 0 sampai 25. Jalannya menanjak, dia naik. Kemudian jari manis ke jari tengah ini 25 ke 40. Menanjak juga. Ketika kita sudah sampai di 40, itu kita berarti sudah ada di puncak. Nah, ketika sampai 40, itu berikutnya bukan naik lagi, enggak. Coba kita lihat, ini 40 ke 50. Menurun, Mbak, turun. Hatta idza balagha asyuddahu, kata Allah, manusia itu ketika sampai pada usia matangnya, wa balagha arba'ina sanatan, dan dia sampai pada usia 40 tahun. Seakan-akan waktu-waktu usia yang lain enggak disebut sama Allah. Yang disebut secara khusus itu dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu hanya usia 40. Jari telunjuk ke ibu jari ini 50 ke 60. Berapa tahun ini? 10 tahun, tapi jaraknya sangat jauh nih, Kak. Jauh antara jari telunjuk dengan ibu jari. Itu menunjukkan orang kalau udah 50 tahun itu menjalani 60 tahun itu seakan-akan dia terjun ke bawah, menukik jatuhnya itu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. معاشر المسلمين جماعة صلاة subuh Masjid Nur Muhammad, jamaah sajadah fajar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, takdir Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini mengantarkan kita semuanya untuk bertemu kembali di dalam rumah Allah bersama sajadah fajar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan-jalan kita ke surganya insyaallah, karena kita datang ke rumah Allah untuk mendekatkan diri kita kepadanya dan untuk menambah pengetahuan kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di penghujung tahun 2020 yang tidak lama lagi kita akan memasuki 2021. Tentu satu hal yang penting dalam hidup ini kita memperhatikan terhadap sesuatu modal yang besar dalam kehidupan kita,
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah waktu kita. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang dapat mengatur waktunya, mengisi waktunya, menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Karena yang adalah merupakan rasmal dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, kata Nabi, nikmatan, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas, di mana banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terlena dengan dua kenikmatan ini, padahal ia menjadi peluang besar yang menyebabkan keberuntungan kita manusia. Tapi banyak orang yang tidak memperhatikannya. Yang pertama kata Rasulullah, as-sihhah, yaitu kesehatan, di mana kesehatan ini adalah mahkota yang orang tidak mengetahuinya dan tidak merasakannya kecuali ketika dia sakit, baru orang mengetahui bahwa betapa mahalnya sehat. Yang kedua, al-faragh, waktu. Yang kedua, waktu, jamaah sekalian ini rahmati Allah. Waktu ini minimal karakternya ada 3. Yang pertama, karakter dari waktu yang Allah berikan kepada kita, dan itu berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali. Allah ciptakan waktu ini dengan 3 karakter minimal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa waktu itu syari'ul murur, ia berjalan dengan cepat. Waktu ini berjalannya sangat cepat. Orang Arab mengatakan al-waktu yamurru marras sahab. Jadi waktu itu berjalan seperti jalannya awan. Digambarkan waktu ini berlalunya atau berjalannya seperti halnya awan. Kalau kita lihat awan, ketika ia mempunyai kandungan air yang tipis, itu jalannya cepat. Apalagi kemudian kalau diterpa angin yang keras, semakin cepat awan tersebut. Tapi ketika dia mempunyai kandungan air yang banyak, kita lihat seakan-akan dia lambat, karena memang membawa air yang banyak. Nah, begitu juga waktu kita, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi manusia yang waktunya kosong, ya akan semakin cepat kemudian waktu itu berlalu. Tapi kalau kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, banyak hal yang bisa kita isi dalam waktu kita. Itu seperti laksana awan yang membawa kandungan air yang banyak. Pada hakikatnya memang cepat dia berjalannya, tapi luar biasa. Apalagi kemudian saat dia menumpahkan airnya, sebagaimana kita kemudian memberikan banyak manfaat dengan waktu kita ini, khususnya untuk diri kita sendiri, dan selebihnya mungkin bisa orang lain mengambil manfaat. Orang bisa mengambil manfaat dari waktu kita. Itu luar biasa, jamaah sekalian ini rahmati Allah. Jadi waktu ini pada hakikatnya syari'ul murur, sangat cepat sekali. Hanya perasaan saja yang berbeda. Orang yang sedang sakit misalnya, dia rasakan waktunya lama. Orang yang sedang di penjara misalnya, itu waktunya mungkin dia rasakan lama. Tapi orang yang sedang menjalani suka, bahagia, senang, pengantin baru misalnya,
itu terasa cepat sekali. Sampai ada buah ungkapan, ya lailutul, wahai malam panjanglah engkau, jangan terlalu cepat berakhir malam. Ya subhu la tatlu'i, wahai subuh jangan terbit gitu. Seakan-akan begitu cepat sekali waktu ini berlalu. Semalam itu rasanya sangat singkat. Itu karena perasaan memang. Tapi pada hakikatnya memang semua orang akan mendapati waktunya itu berlalu dengan cepat. Dan waktu ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang terus bergerak. Gak bisa dihadang, gak bisa dihentikan. Ya gak bisa waktu ini dihentikan. Siapa yang mampu menghentikan geraknya waktu itu? Dan itulah manusia. Begitu juga keadaan kita manusia ini. Itu yang pertama. Sifat waktu itu sangat cepat. Yang kedua, waktu ini adalah merupakan sesuatu yang kalau sudah berlalu nggak akan kembali selamanya. Ketika dia berangkat berlalu, tidak kemudian bisa ditarik lagi. Lan ya'uda abadan, nggak akan kembali selamanya. Hayalan orang yang mengatakan, aduh seandainya masa muda ini kembali, seandainya saya kembali menjadi muda, itu hayalan. Nggak mungkin orang bisa menjadi muda lagi. Kita yang sudah tua ini, ya, kita yang sudah berumur ini kemudian mau berharap mau kembali seperti anak-anak, nggak bisa ya mah. Sampai kapanpun kita berharap seperti itu nggak bisa. Lan ya'uda abadan, selamanya nggak akan berlalu. 1 menit saja yang berlalu dari kita untuk kita tarik kembali nggak bisa. Ya, itu sifatnya waktu. Laita syababa aidun yauman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Ada perkataan orang yang mengatakan, seandainya masa muda itu bisa kembali, aku akan beritakan, aku akan informasikan apa yang dirasakan di masa tua. Tapi yang hadir ini masih muda-muda semuanya saya lihat ya. Katanya begini Pak, tandanya orang masih muda itu kalau di pengajian nggak nyandar katanya. Ini kan banyak yang nggak nyandar ini. Itu menandakan masih muda. Tapi bukan yang nyandar berarti sudah tua, enggak Pak. Jadi begitu waktu kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Dia nggak bisa kita tarik kembali. Makanya ketika Allah Ta'ala memberikan waktu, kesempatan kepada kita, disitulah kita kemudian menjadikannya sebagai modal kita. Jangan kita kemudian biarkan dia berlalu atau kita tunda. Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat, berbuatlah kita. Karena belum tentu kita punya waktu lagi. Ketika Anda punya kesempatan, kemudian Anda biarkan kesempatan itu, maka Anda telah merencanakan kegagalan bagi Anda sendiri. Karena waktu itu tidak akan bisa ditarik lagi. Itu yang kedua jamaah. Yang ketiga, waktu itu sifatnya, karakter waktu ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah merupakan asmanu syai'in fil hayah, adalah merupakan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Itu waktu. Imam Hasan al-Basri mengatakan, manusia itu pada hakikatnya adalah kumpulan dari waktunya. Jadi kita ini adalah kumpulan dari waktu-waktu kita, nggak ada lain. Al-insan, jadi manusia itu adalah kumpulan dari hari-harinya, dari waktunya. Apabila sebagian sudah pergi dari kita, berarti kita tinggal sebagiannya. Anda nanti pulang ke rumah, ambil kertas kosong gitu. Anda bisa berharap mau hidup berapa tahun? Kira-kira berapa tahun Pak?
Anda mau hidup 70, 80? Ya berapa tahun kira-kira Pak? Tapi kan kalau dikasih pilihan kira-kira ingin hidup 90 ya, Masya Allah 90. Kemudian Anda tulis di kertas itu, 1 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, 30 sampai 40, sampai target yang kalian rencanakan. Kita hanya bisa merencanakan ya, tapi Allah yang menentukan semuanya, karena kita nggak tahu akan ajal kita. Kita nggak tahu waktu yang Allah berikan kepada kita berapa lamanya. Nggak ada yang tahu, itu rahasia. Tapi bolehlah kita berharap, merencanakan mungkin. Nah kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setelah kita tulis itu, coba kemudian kita lipat di waktu di mana kita sedang berada sekarang, di umur di mana kita sedang berada sekarang. Kita lipat kemudian kertas itu. Kalau Anda umur 50 tahun, ya Anda lipat di umur 50 itu. Kemudian Anda buka kembali. Kira-kira yang sudah lewat dengan yang akan datang itu mana lebih banyak waktunya. Subhanallah, kita ini jamaah sekalian, kalau kita renungkan, ada seorang ulama bernama Abu Bakar Al-Jazairi. Beliau mengatakan bahwasanya Allah menciptakan jari-jari untuk kita ini sangat lekat dengan masalah waktu kita, dengan umur kita. Identik sekali dengan kehidupan kita, jari-jari kita. Allah menciptakan jari-jari untuk kita dengan struktur yang berbeda. Ya. Ini kata beliau, ini jari kelingking ke jari manis, ini adalah usia 0 sampai 25. 0 sampai 25 ini. Jalannya menanjak. Dia naik 0 sampai 25, Pak. Kemudian jari manis ke jari tengah ini 25 ke 40. Menanjak juga. Ini berapa tahun, Pak? 0 sampai 25 berarti 25 tahun ya. 25 ke 40 15 tahun. Ketika kita sudah sampai di 40 itu, kita berarti sudah ada di puncak. Yang umurnya 40 tahun itu berarti di sini dia sedang berada di sini. Jadi Allah berikan jari-jari kepada kita itu untuk mengingatkan, oh saya sudah sampai di sini. Yang umur 25, yang umur 40 berarti saya sudah di sini. Nah, ketika sampai 40 itu berikutnya bukan naik lagi, enggak. Coba kita lihat, ini 40 ke 6, ini 40 ke 50. Menurun, Pak, turun. Ya. 40 ke 50 ini turun sudah kita. Kalau yang usia 40 50 itu sudah mulai turun, bukan naik lagi, enggak. 40 itu usia paling puncak, itu 40. Makanya Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah menyebutkan usia 40 itu secara khusus. Allah sebutkan, hatta idza balagha asyuddahu, kata Allah, manusia itu ketika sampai pada usia matangnya, wa balagha arba'ina sanatan, dan dia sampai pada usia 40 tahun. Seakan-akan waktu usia yang lain enggak disebut sama Allah. Yang disebut secara khusus itu dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu hanya usia 40. Nah, kita patut kita renungkan ada apa dengan usia 40 itu. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Allah sebutkan usia 40 tahun. Makanya para nabi, kalau kita lihat umumnya para nabi diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu pada usia 40 tahun. Hampir semuanya. Kecuali ada 2 nabi kalau nggak salah ya, yang belum 40 sudah diangkat menjadi nabi. Tapi pada rata-rata 40 tahun. Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Di dalam surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad SAW. Jadi salah satu sumpahnya Allah di dalam Al-Quran itu adalah bersumpah dengan umurnya Nabi. Ini untuk
kemudian menjadi perhatian kita semua jemaah. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi waktu beliau. Ya. Nggak ada orang yang paling bagus, ya. Nggak ada orang yang lebih sempurna dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana tahapan demi tahapan umurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pengalaman demi pengalaman yang dijalani oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai dijadikan oleh Allah salah satu sumpahnya. Allah katakan, la amruka, demi umurmu wahai Nabi Muhammad. Allah bersumpah dengan umurnya Nabi Muhammad. Karena ini umur manusia yang sangat luar biasa, yang paling istimewa. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini 40 ke 50. Jari telunjuk ke ibu jari ini 50 ke 60, Pak. Berapa tahun ini? 10 tahun, tapi jaraknya sangat jauh ini, Pak. Ya kan? Ini 40 50. Ini 25 tahun tadi. Ini 10 tahun tapi jaraknya sangat jauh antara jari telunjuk dengan ibu jari. Itu menunjukkan orang kalau udah 50 tahun itu menjalani 60 tahun itu seakan-akan dia terjun ke bawah nih. Menukik, jatuhnya itu menukik. Ya Allah ciptakan jari-jari Allah ini yang melekat kepada kita agar kita ingat selalu, oh, saya sudah sampai di sini. Yang 50 tahun itu sudah sampai di sini. Sudah sampai di sini. Kalau kita perhatikan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa ana a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Seakan-akan Allah Ta'ala mengarahkan kepada kita sekalian, kita yang sudah usia 40 tahun ini, fokus kita itu ada 3. Ya, pertama melihat kepada diri sendiri, pada diri. Kemudian yang kedua ke atas orang tua kita kalau masih hidup. Ya, itu nikmat yang luar biasa. Pada usia 40 tahun kita masih mendapati orang tua kita masih hidup, itu nikmat yang luar biasa. Kemudian yang ketiga ya ke bawah, kita melihat ke bawah, generasi kita, anak-anak kita, ya, generasi kita, anak-anak kita. Kalau usia 40 tahun itu jangan tolah-toleh lagi, Pak. Sini ke atas ke bawah itu. Bahkan ulama dulu itu kalau sudah usia 40 tahun dia duduk, dia nulis, dia ngarang, luar biasa. Begitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. 40 tahun itu luar biasa 40 tahun. Allah kasih waktu sampai 40 tahun. Ini yang harus kita syukuri kepada Allah. Nah, jadi waktu itu adalah merupakan umur kita. Dan ia merupakan atmanu syai'in fil haya. Dan merupakan sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Manusia baru akan menyadari akan 3 sifat waktu tadi. Yang pertama tadi dikatakan sangat cepat. Yang kedua tidak akan kembali. Yang ketiga, bahwa ia merupakan sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya, waktu itu. Manusia baru menyadari akan 3 hal itu. Pertama adalah di saat ihtidar. Indal ihtidar pertama. Manusia baru menyadari akan pentingnya waktunya, akan cepatnya waktunya, dan bahwa dia nggak bisa ditarik lagi. Ketika dia sedang menghadapi kematiannya. Makanya kita ini yang belum menghadapi ihtidar. Ihtidar itu artinya adalah waktu di mana manusia sedang dihadiri oleh malaikat.
Manusia sedang dihadiri oleh kematian, itu namanya waktu ihtidar. Setiap orang akan mengalami itu semuanya. Nah, kita ini diingatkan oleh Allah Ta'ala sebelum kita menghadapi waktu ihtidar itu, diingatkan akan betapa pentingnya waktu kita, betapa cepatnya waktu kita. Itu diingatkan oleh Allah. Karena umumnya manusia baru sadar akan ketiga hal tadi ketika dia dihadapkan dengan kematian. Allah berfirman di akhir surat Al-Munafiqun, kata Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan, kata Allah, belanjakan dari apa yang kami telah berikan kepada kalian. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang pada kalian. Nah, manusia di saat didatangi oleh waktunya, waktu kematiannya, dia akan berkata, fayaqul, dia akan mengatakan, Rabbi, wahai Tuhanku, kata dia, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong ya Allah tangguhkan untukku waktu sejenak. Coba kita perhatikan, dia nggak lagi minta waktu yang panjang sama Allah, enggak. Tapi dia hanya minta waktu secuil, sedikit saja. Ila ajalin qarib, yang dia minta, berikan aku kesempatan sebentar saja ya Allah. Nah, kenapa? Karena manusia pada waktu itu sudah benar-benar melihat akan pentingnya waktu itu. Bahwa waktu walaupun sebentar yang Allah berikan itu menentukan, Pak, menentukan sekali. Menentukan akan nasib dirinya di akhirat. Makanya dia nggak minta waktu banyak sama Allah pada waktu itu. Dia hanya minta ila ajalin qarib. Dia nggak minta ila ajalin ba'id, ya Allah tangguhkan waktu yang panjang lagi untukku, enggak. Dia hanya minta ila ajalin qarib. Karena dia sadar betapa pentingnya waktu itu. Betapa waktu yang sudah lewat ini gak bisa diambil kembali. Betapa cepatnya waktu ini berlalu. Dia sudah sadar pada waktu itu. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Jadi dia berharap diberi tenggang waktu, kesempatan lagi. Untuk apa? Untuk beramal soleh. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Dia ingin melakukan sedekah. Wa akum minas sholihin, dan dia ingin menjadi orang yang soleh. Itu kesempatan yang dia minta kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah mengatakan, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali kata Allah, Allah tidak akan menangguhkan. Kecuali Nabi, jamaah sekalian. Kalau Nabi itu ketika akan dimatikan oleh Allah, akan diwafatkan, itu ditanya dulu. Itu Nabi khusus itu. Nabi itu ditanya dulu, dia mau mati sekarang atau masih minta ditangguhkan. Itu Nabi. Rasulullah SAW itu diberi kesempatan oleh Allah, ditawarkan oleh Allah, dikasih penawaran antara dia mati sekarang atau masih ditangguhkan lagi. Nabi begitu. Kalau kita nggak ada, Pak, nggak ada penawaran itu, nggak ada. Nabi Ibrahim ketika datang malaikat akan mencabut nyawanya, Nabi Ibrahim mengatakan, bukankah Allah telah mengatakan di dalam, Allah menjadikan dirinya sebagai kekasih Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih Allah. Nabi Ibrahim mengatakan kepada malaikat, adakah kekasih itu menyakiti kekasihnya? Kata Nabi Ibrahim. Akhirnya malaikat nggak jadi mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Dia kembali kepada Allah. Dia menyampaikan perkataan Ibrahim. Lalu Allah Ta'ala menjawab, katakan wahai malaikat, adakah kekasih itu nggak mau berjumpa dengan kekasihnya? Adakah kekasih itu nggak mau bertemu dengan kekasihnya?
Akhirnya disampaikan demikian oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah, wahai Ibrahim, adakah kekasih itu nggak mau berjumpa dengan kekasih? Maka Nabi Ibrahim langsung minta saat itu juga dicabut nyawa. Karena pada hakikatnya kematian itu adalah sarana untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu. Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Siapa yang cinta untuk berjumpa dengan Allah, Allah pun cinta berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, orang yang enggak mau, enggak suka untuk berjumpa dengan Allah, karihallahu liqa'ah. Allah pun enggak suka berjumpa dengan dia. Sayyidah Aisyah mengatakan, siapa orang ya Rasulullah, orang yang berharap kematian ya? Siapa? Orang pasti takut kan? Kita sadari, kita semua takut akan mati itu. Takutnya sebenarnya karena kita masih banyak mungkin yang harus kita evaluasi dalam diri kita ini. Tapi Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang mukmin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah tampakkan tempatnya di surga itu, Allah tampakkan. Apalagi orang yang mati syahid. Allah katakan di dalam surat Muhammad. Di dalam surat Muhammad Allah taala katakan bahwa Allah akan masukkan mereka ke dalam surga, arrafaha lahum, yang oleh Allah sudah ditampakkan kepada mereka. Makanya dia sangat berharap untuk kemudian perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin akan mengharapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, mencintai perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Orang baru menyadari akan 3 hal dari sifat waktu tadi ketika dia menghadapi kematiannya. Yang kedua, manusia baru sadar akan pentingnya waktunya itu ketika dibangkitkan dari kuburnya. Ketika dibangkitkan dari kubur. Setelah dibangkitkan dari kuburnya, apa kata Allah Ta'ala? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa sa'atan illa ashiyatan aw duhaha. Manusia, khususnya orang-orang yang gak percaya sama hari kiamat, orang-orang musyrik ya, yang mengingkari akan tegaknya hari kiamat. Nah, ketika kemudian mereka dibangkitkan, kata Allah Ta'ala, lam yalbasu, mereka merasakan betul bahwa hidupnya di dunia itu seakan-akan hanya waktunya asyiyatan au duhaha, dari pagi sampai siang atau siang sampai sore. Sampai apa? Sampai sore. Orang merasakan seperti itu. Betapa singkatnya hidup ini. Jadi dari sejak dia hidup di dunia sampai dia dimatikan dalam penantian di dalam kuburnya, sampai Allah bangkitkan, itu hanya perasaannya antara pagi sampai siang atau siang sampai sore. Itu perasaan mereka. Allah katakan, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Jadi singkat sekali hidup itu. Ya, singkat sekali. Padahal kan berapa lama dia dihidupkan sama Allah di dunia, kemudian di dalam masa penantiannya dalam kubur sampai dibangkitkan, lama sekali. Tapi manusia akan merasakan seperti itu hidupnya itu. Makanya dia menyesal kemudian. Ternyata waktu ini sangat cepat sekali. Dia menyesal. Nah, kita orang mukmin sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang merasakan nanti waktunya yauman au ba'dha yaum. Ya, perasaannya itu
antara hidupnya itu hanya 1 hari atau bahkan ba'dha yaum, sebagian hari. Artinya nggak sampai 1 hari. Kalau dikatakan pagi sampai siang, siang sampai sore, itu kan berarti nggak sampai 1 hari. Orang akan merasakan hidupnya seperti itu. Di sini kalau kita renungkan, ini letaknya keadilan Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang mati dulu, yang mati sejak dulu itu, yang pertama lah manusia-manusia di zaman Nabi Adam lah katakan, dengan manusia yang nanti terakhir dimatikan sama Allah di akhir zaman. Tapi kan perasaannya sama kemudian, ya. Kalau dari sisi waktu kita kan berbeda, yang dulu dengan yang terakhir ya berbeda. Tapi kemudian dirasakan sama oleh Allah Ta'ala manusia itu, yang penantiannya mulai sejak dulu sampai sekarang, sampai nanti dengan yang nanti mati terakhir masuk kemudian mengalami masa penantian, itu nanti sama semua perasaannya. Asyiyatan au duhaha, yauman au ba'da yaum, itu sama. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang ketiga, orang baru menyadari akan pentingnya waktunya dan umurnya yang Allah berikan kepada dia. Itu di saat, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, yaitu di saat oleh Allah dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, di saat dicemplungkan dalam api neraka. Dalam surat Fatir Allah berfirman tentang teriakan orang ahli neraka itu. Wahum yastarikhuna fiha, dan mereka itu berteriak meminta tolong mereka. Fiha, di dalam api neraka mereka teriak-teriak minta tolong. Apa teriakan mereka kata Allah? Allah katakan mereka berteriak mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna minha, keluarkan kami ya Allah dari api neraka ini. Dia ingin kembali ke dunia. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan melakukan amal yang soleh yang tidak kami lakukan. Mereka berjanji untuk mengganti kekafirannya dengan keimanan, amal jeleknya dengan amal soleh. Mereka berjanji na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi mereka baru sadar itu. Ketika masuk neraka baru sadar bahwa kesempatan hidup di dunia yang Allah berikan itu peluang yang luar biasa. Peluang yang luar biasa untuk menentukan kemudian nasibnya di akhirat. Apa kata Allah Ta'ala? Allah ketika mereka berteriak demikian, Allah menjawab, awalam nu'ammirkum, kata Allah, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian wahai manusia. Jadi Allah mengingatkan kepada kita manusia itu akan umur kita yang sangat berharga ini. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan umur kepada kalian. Ulama tafsir banyak menafsirkan awalam nu'ammirkum itu ada yang mengartikan bukankah kami telah memanjangkan umur kalian sampai 40 tahun. Ada yang menafsirkan sampai 60 tahun ya. Dikemanakan itu umur kita? Kamu gunakan untuk apa? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kata Allah Ta'ala, ma yatadzakkaru fiha man tadzakkar. Tidaklah orang menyadari akan hal itu. Wa ja'akumun nadhir, padahal telah datang kepada kalian peringatan. An-nadhir, Allah telah berikan peringatan kepada kita sekalian. Banyak sekali nadhirul maut, peringatan-peringatan kematian yang Allah datangkan kepada kita. Ulama menjelaskan di antara nadhirul maut itu al-humma, rasa panas dalam tubuh kita. Itu adalah menjadi nadhirul maut. Hati-hati kalau tubuh kita panas, Pak. Itu termasuk nadhirul maut, peringatan kematian. Ya, peringatan. Uban,
itu adalah merupakan nadhirun min nuduril maut, ya, merupakan peringatan dari peringatan kematian. Nah, jadi disitulah manusia kemudian baru sadar akan pentingnya waktunya, ya, yaitu ketika orang masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita melakukan muhasabah terhadap diri kita akan waktu yang Allah sudah berikan kepada kita ini, yang sudah lewat. Itu menjadi waktu sejarah bagi kita yang nanti akan dihadirkan di akhirat oleh Allah, akan ditampakkan kembali. Jadi waktu kita itu nantinya digambarkan bagaikan kotak-kotak. Jadi waktu manusia itu di akhirat nanti seperti lemari yang berlaci-laci, yang berkotak-kotak. Manusia nanti akan membuka satu persatu, dibuka. Kalau waktu itu kosong, berisi kegelapan yang kita akan sesali nanti. Kalau kita buka, kita isi dengan amal soleh, itu akan bercahaya, akan bercahaya. Terus manusia akan membuka lagi satu kotak demi satu kotak dari waktu-waktu yang dia sudah lewati. Makanya sampai orang di surga pun kata, ya di surga saja orang menyesali akan waktunya yang lewat tanpa amal soleh. Orang akan menyesali. Orang ahli surga akan menyesali. Dia ingin kembali ke surga, ke dunia untuk mengucapkan subhanallah. Sekedar mengucapkan subhanallah. Marilah kita ciptakan kotak-kotak yang akan kita saksikan nanti di akhirat itu berisi dengan cahaya-cahaya, yaitu dengan amal soleh kita di dalam waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan waktu yang akan datang ini, Pak, adalah menjadi lembaran-lembaran amal soleh kita selanjutnya. Jadi manusia itu, kata Allah Ta'ala dalam surat Yasin, Allah berfirman, inna nahnu nuhyil mauta, kami kelak menghidupkan semua orang mati, wa naktubu, dan yang kami catat dari kehidupan kita ini dua adalah ma qaddamu, apa yang sudah kita lakukan, dan yang kedua wa atharahum, dan bekas-bekasnya atau peninggalan-peninggalan kita. Jadi yang pertama adalah prestasi, dan yang kedua adalah prasasti kita. Itu yang dicatat oleh Allah Ta'ala. Keduanya menjadi pemberat. Kalau menjadi amal soleh, dia memberatkan timbangan kebaikan kita. Na'udzubillah, kalau kemudian keduanya buruk, na'udzubillah, itu yang akan memberatkan timbangan kejelekannya. Na'udzubillah min dzalik. Demikian jamaah sekalian yang bisa kita renungkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah terus membimbing kita, mengambil waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Amin. Ustaz, prestasi kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sarapan bersama, kita diskusi bersama di Silakan sarapan.